Oke, kali ini kita bakal bahas satu surah yang pendek banget, tapi pembukaannya itu sinematik abis. Serius, kayak nonton adegan film laga, penuh misteri, intens, tegang. Penasaran kan? Yuk kita langsung bedah bareng-bareng. Nah, ini dia. Kita tuh langsung dilempar ke tengah-tengah aksi. Coba bayangin suaranya, gerakannya, deg-deg-deg. Surah ini dimulai dengan sumpah. Demi kuda-kuda perang yang lari-lari, lari kenceng banget sampai terengah-engah. Ini bukan sekedar lari, ini tuh gambaran kekuatan, daya juang yang benar-benar di puncak. Dan visualnya makin tajam lagi. Bayangin deh, saking kencangnya lari kuda-kuda itu, hentakan kakinya ke bebatuan sampai memercikan api. Keren banget kan? Sebuah detail yang super dramatis. Kayak ada kilatan-kilatan cahaya di tengah kegelapan. Ketegangannya makin dibangun lagi. Serangan ini tuh bukan terjadi di siang bolong, tapi di waktu subuh, waktu fajar. Ini kan momen paling pas buat nyerang ya, saat musuh lagi lengah-lengahnya. Jadi ini benar-benar serangan kejutan yang strategis dan mematikan. Sekarang coba kita bayangin skalanya. Ini bukan cuma satu atau dua kuda loh. Ini pasukan besar. Saking banyaknya, lari mereka itu sampai menerbangkan awan debu yang tebel banget. Udah pasti bikin pandangan kabur dan ya menciptakan kekacauan total di medan perang. Dan inilah puncaknya. Kuda-kuda ini dengan ketaatan yang luar biasa sama penunggangnya, langsung nerobos ke jantung pertahanan musuh. Gila kan? Ini gambaran keberanian mutlak dan kepatuhan tanpa syarat. Nah, kata kepatuhan ini tolong dicatat ya, karena sebentar lagi ini bakal jadi kunci banget. Oke, sebentar. Kita tahan dulu di sini. Setelah 5 ayat yang super sinematik tadi, ada kuda, ada api, debu, serangan fajar. Pasti kita mikirkan, buat apa sih sumpah yang sedahsyat ini? Terus, apa hubungannya semua adegan perang ini sama kita manusia biasa? Nah, disinilah letak kejeniusannya. Semua adegan pembuka yang keren banget tadi itu ternyata cuma pengantar. Cuma opening act. Sumpah yang megah ini diambil untuk menyampaikan satu hal. Satu pernyataan inti. Sebuah diagnosis yang tajam banget tentang sifat dasar kita sebagai manusia. Dan inilah jawabannya. Setelah sumpah yang dahsyat itu, ayat ini langsung celep menohok ke jantung persoalan. Bahwa sesungguhnya manusia itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Jadi semua adegan perang tadi itu dibangun cuma untuk menyoroti satu poin krusial ini. Luar biasa ya. Jadi, coba kita lihat perbandingannya. Ini inti dari surahnya. Di satu sisi ada kuda perang. Makhluk yang begitu setia, patuh, rela nerobos bahaya demi tuannya. Di sisi lain, ada manusia yang justru ingkar, kufur sama Tuhannya sendiri, sang pemberi segalanya. Kuda patuh sama Tuhan yang cuma ngasih makan, manusia malah ingkar sama Tuhan yang ngasih segalanya. Ironis banget kan? Tapi surah ini nggak berhenti di diagnosis aja. Nggak cuma bilang manusia itu ingkar. Tapi juga menggali lebih dalam, kenapa? Apa sih penyebabnya kita bisa sampai begitu? Nah, ada dua alasan utama yang dijelaskan di sini. Penyebab pertama ini, nusuk banget. Ternyata manusia itu ingkar bukan karena dia nggak tahu, bukan karena bodoh. Justru sebaliknya, ayat ini bilang kita itu saksi atas perbuatan kita sendiri. Jauh di dalam lubuk hati, kita tuh sadar, kita tahu kita salah, kita tahu kita ingkar, nggak bisa bohong sama diri sendiri. Dan ini dia pendorong utamanya. Alasan kedua, kecintaan pada harta yang berlebihan. Perhatikan deh, ayatnya pakai kata sangat untuk menekankan ini. Jadi bukan sekedar butuh harta buat hidup ya. Ini levelnya udah cinta yang meluap-luap sama materi. Nah, cinta inilah yang akhirnya bikin kita buta. Lupa sama siapa yang ngasih semua nikmat itu. Oke, dari diagnosis kondisi kita di dunia, sekarang surah ini ngajak kita lompat jauh ke depan. Fast forward ke konsekuensi akhir dari semua ini. Sebuah peringatan keras tentang hari di mana semuanya, tanpa kecuali, bakal dipertanggungjawabkan. Lalu surah ini melempar sebuah pertanyaan retoris yang jujur agak menghantui. Pertanyaan ini ditujukan langsung ke kita. Tidakkah dia tahu? Sebuah teguran yang tajam banget yang ngingetin kita soal hari kebangkitan. Hari di mana semua isi kubur itu bakal dikeluarin, dibongkar. Dan kalau pertanyaan pertama tadi soal fisik, yang kedua ini jauh lebih dalam lagi. Ini bukan lagi soal jasad, tapi soal isi hati.
Niat. Saat semua rahasia yang tersembunyi di dalam dada, motivasi kita, rasa iri, keikhlasan, semuanya itu bakal ditampakkan. Dibongkar habis-habisan di depan semua orang. Dan surah ini ditutup dengan sebuah pernyataan final yang mutlak. Inilah kesimpulan dari semua adegan perang, diagnosis, dan pertanyaan-pertanyaan tadi. Bahwa pada hari itu, Tuhan benar-benar maha teliti atas setiap detil keadaan kita. Nggak ada yang bakal terlewat. Nggak ada yang bisa disembunyiin, sebuah penutup yang menegaskan adanya akuntabilitas total.